Halo, videonya keputus ya, maaf ya. Nah, sekarang tanggal 20 Mei yang kedua ya. Tanggal 20 Mei yang kedua kita baca menerima pembayaran atas transaksi tanggal 5, 8, 15, 16, dan 17. Nah, ini pembayaran account receivable ya. Makanya cashnya bertambah, account receivable-nya berkurang. Kita hitung yang dibayar tanggal 5. Mana ya? Mana sih tadi? Aduh, pusingnya. Tanggal 5 mana? Nah, ini 6.600.000. Kemudian tanggal 8 3.300.000 ditambah. Kemudian tanggal berapa lagi? Kemudian tanggal 5, 8, tanggal 15, 14.300, kemudian tanggal 16, 28, 380, terakhir tanggal 17, 82, 500. Nah, hasilnya didapatkan sebesar 135.080. Ini pun juga kalian udah pinter-pinter nih yang udah ngumpulin ya. Rata-rata pun betul. Tanggal 25. Nah, banyak di soal sebelumnya yang masih salah nih, tanggal 28 dan 25 dan 28 gitu. Nah, beberapa kalian itu gak baca kalau misalnya dia secara tunai, bukan secara kredit ya. Nah, kalau secara tunai berarti pakainya cash, bukan pakai account receivable. Cashnya bertambah, kemudian salesnya bertambah, fade out-nya pun bertambah. Kita lihat tanggal 25, salesnya sebesar 5.900.000. Kemudian fade out-nya tinggal 10% dari 5.900.000. Hasilnya 590.000. Nah, cashnya tinggal ditambahkan 5.900.000 ditambah 590. Seperti itu ya. Nah, untuk tanggal 28 pun juga sama secara tunai. Berarti dia pakai cash. Jurnalnya sama seperti tanggal 25. Cash pada sales dan fade out. Cara perhitungannya pun juga sama. 2758 ya harganya. Fade out-nya tinggal di 10%-in. Nah, cashnya tinggal sales tambah fade out. Nah, ini nih yang banyak ditanyakan dari kalian di tanggal 31. Memang ini belum saya jelaskan di video, tapi seingat saya, kalau saya nggak lupa, itu waktu di kelas 10 di AK2 sih ya, tapi ya kalau di AK1 saya kurang tahu deh udah diterahin atau belum. Saya pernah cerita tentang kalau misalnya bayar listrik itu kan biasanya nggak di bulan yang bersangkutan, dia pasti di bulan berikutnya. Atau kita bayar air yang kita pakai di bulan Mei itu kita bayar di bulan Juni. Nah, keseringan kan seperti itu ya, kebanyakan kalau di perusahaan. Atau kita misalnya mau servis kendaraan kita nih di tanggal 25 Mei misalnya, tapi kita bilang sama orang tokonya nanti saya bayar tanggal 22 Mei Juni ya, besok Mei kan jadi tanggal 2 Juni ya gitu. Nah, berarti kan itu bulan berikutnya gitu. Nah, kalau seperti itu gimana? Kamu sebagai pemilik perusahaan atau sebagai bagian accounting dari suatu perusahaan tetap harus mengakui beban tersebut di bulan tersebut, di bulan Mei. Tapi pembayarannya nanti di bulan Juni. Artinya kamu punya utang beban kan? Ya kan? Kamu mengakui beban tapi bebannya belum kamu bayar. Bayarnya nanti di bulan berikutnya. Seperti itu. Makanya jurnalnya adalah tanggal 31. Ya, memakai pemakaian listrik, air, dan telepon. Nah, masih ingat kan listrik, air, telepon apa namanya akunnya, yaitu utilities expense. Ya, utilities expense sebesar 2.500.550 ya. Nah, kreditnya apa? Kreditnya kan payable ya, karena dia belum bayar kan, dia bayarnya mau tanggal 5. Tapi kamu nggak boleh pakai account payable. Kenapa? Karena itu bukan utang dagang. Ya kan kamu nggak jual barang. Kamu kan nggak beli barang, tapi kamu melakukan transaksi lain, cuman kamu belum bayar. Pakainya adalah accruals payable. Accruals payable itu artinya utang beban atau beban yang sudah kamu pakai di bulan tersebut, di bulan Mei ini kamu belum bayar. Bayarnya nanti tuh di bulan Juli kan dia janjinya gitu.
sorry, ini Juni ya, harusnya ya, kejauhan, nanti bisa ditagih sama orang PLN gitu. Nah, ada yang accruals payable, ada yang expense payable, sama aja. Nah, seingat saya ini juga udah saya jelaskan dulu di kelas 10, di 10 AK2. Tapi nggak apa-apa, saya ulang ya. 2.500.550. Nah, tanggal 31 pun sama. Service expense pada accruals payable atau expense payable. Artinya adalah utang beban. Ya, nominalnya sesuai yang di soal. Nah, tanggal 31 bayar gaji karyawan. Nah, inilah yang saya udah jelaskan ya, di utang gaji kan ada tuh soal apa namanya kemarin di videonya. Utang gaji pun juga sama. Gajian di bulan ini akan dibayarkan di bulan berikutnya. Gitu. Nanti kamu kalau kerja di perusahaan pasti ada beberapa yang seperti itu. Nanti gajiannya awal bulan ya. Tetap bebannya harus diakui di bulan Mei walaupun gajiannya dibayar di bulan berikutnya. Gitu ya. Juni ya ini, bukan Juli. Nah, jurnalnya wage and salaries expense pada wage and salaries payable, artinya utang gaji. Bu, boleh gak pakai accruals payable atau expense payable? Boleh, karena nanti di beberapa praktikum itu dia nggak ada akun khusus namanya wage and salaries payable. Boleh kalian pakai expense payable atau accruals payable, asal nggak boleh pakai account payable ya. Nggak boleh pakai account payable. Boleh nih wage and salaries expense-nya kalian ganti expense payable atau accruals payable. Nah, nanti pada saat praktikum AK jasa dagang dan manufaktur sesuaikan dengan sesuaikan dengan nama akun yang sudah disediakan. Kalau ada wage and salaries payable pakai itu. Kalau nggak ada silakan pakai expense payable atau accruals payable. Nominalnya sesuai dengan yang di soal. Nah, sekarang kita akan menghitung dan mengakui utang pajak ya. Mengakui utang pajak. Nah, ini ceritanya VAT out-nya mau kita hitung. Kita mau tahu nih utang pajak kita berapa. Sebenarnya ini kamu harus tahu dulu nih konsep VAT in dan VAT out ya. Mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya karena takutnya terpotong dan kalian nggak ngerti ya. Kita next di video berikutnya ya.